Banyak yang nanya gue, gimana caranya lu produksi podcast di Opsiana, Win? Karena banyak yang takut kalau bikin podcast itu bakalan ribet banget. Jawaban gue sih nggak ribet kok. Toh kalau kalian bisa rekam sampai upload itu semuanya bisa kalian lakukan dalam satu aplikasi aja. Gue pakai Anchor di sini, dimana gue bisa ngebuat podcast itu kurang dari 10 menit aja. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja kalian cobain bikin podcast kalian sendiri dengan Anchor. Elon Musk akhirnya batal beli Twitter. Setelah sekian lama ya gue mengikuti perjalanan proses pembelian Twitter ini, yang bisa dibilang banyak naik turunnya, tapi juga banyak titik tenangnya juga. Dan akhirnya Elon Musk itu memutuskan untuk batal membeli Twitter. Gue udah ngerangkum ya bagaimana perjalanan Elon Musk ini dalam prosesnya membeli Twitter sampai batal. Ya sebagai rangkuman aja buat teman-teman yang memang gak ngikutin dari awal, dan sedikit analisa gue ya. Jadi pertama itu sebenarnya keinginan Elon Musk itu untuk membeli Twitter dimulai dari tweet ringannya dia. Kan kita tahu ya Elon Musk itu doyan banget nge-tweet, dimana dia nge-tweet keresahan dia tentang ya freedom of speech lah, kemudian bagaimana Twitter itu sering menghapus tweet-tweet dia gitu. Dan sebenarnya dia itu punya keinginan untuk membuat sosmed baru gitu, apakah seperti Twitter atau mungkin beda lagi. Nah itu dia masih kayak mengambang-ngambang. Tiba-tiba salah satu followers atau mungkin orang-orang yang ngikutin dia ya, entah itu followers atau enggak, kayak memberikan saran gitu, daripada lu bikin mending lu beli Twitter aja. Nah dari situ mulailah Elon Musk itu memutuskan untuk membeli Twitter. Dan bisa dibilang keputusan ini cukup pertama mengagetkan kebanyakan orang ya. Dan juga apalagi kita tahu nih si Elon Musk itu lagi fokus-fokusnya di SpaceX sama Tesla. Karena pengumuman dia pengen beli Twitter ini, tentunya sahamnya Twitter saat itu naik. Ya bisa dibilang itu masih di bulan April lah. Pokoknya di April 2022 itu ternyata udah ada pembicaraan dengan Twitter ya, dimana dia itu ingin membeli sahamnya Twitter. Sekitar tanggal 4 April 2022 itu Elon Musk bilang dia beli sekitar 9% saham di Twitter. Dan di tanggal 5-nya itu Twitter bilang kalau Elon Musk ini bakal join sebagai company board-nya. Kalau di Indo itu komisarisnya lah. Tapi di tanggal 10 April Elon Musk bilang dia nggak mau join sebagai komisarisnya Twitter. Alasan Elon Musk itu menolak ya posisi sebagai komisaris di sana itu karena dia itu harus bersanding dengan komisaris-komisaris lainnya. Kemungkinan besar kenapa Elon Musk memutuskan untuk tidak join sebagai komisaris dengan komisaris lainnya itu ya untuk menghindari konflik yang bisa dibilang konflik kepentingan masing-masing lah di masa depan nanti. Bisa dibilang dari tanggal 4 sampai 10 ini terjadi proses naik turun saham Twitter yang bisa dibilang cukup signifikan ya karena keputusan dari Elon Musk ini. Dan secara mengejutkan ya di tanggal 14 April Elon Musk itu menawarkan untuk membeli sahamnya Twitter sebanyak 38% dengan harga sekitar 54,2 dolar Amerika per sahamnya. Memangnya apa bedanya 9% yang di awal dengan 38% yang sekarang? Nah, jadi di Twitter itu untuk bisa dibilang punya kuasa di Twitter sebagai pemberi persetujuan ya, itu minimal saham yang harus dikuasai adalah sekitar 14%. Dan kalau Elon Musk cuma ngambil 9% ya dia tidak punya kuasa itu. Makanya dia ngambil di atas dari 14%. Dan memang secara mengejutkan malah dia ngambil lumayan banyak tuh 38%. Setelah Elon Musk menawarkan 38% pembelian saham Twitter itu, Elon Musk memberikan beberapa syarat yang memang harus dipenuhi oleh Twitter. Salah satunya yang bisa dibilang cukup menjadi masalah kenapa menjadi batal dan pembeliannya adalah tentang fake account atau spam account yang ada di Twitter. Elon Musk itu meminta data jumlah akun yang tergolong spam account.
Dan hal ini bisa dibilang berbuntut panjang karena Elon Musk itu bilang bahwa data yang diberikan oleh Twitter itu tidak valid. Dan bahkan ya Elon Musk itu melakukan investigasi pribadi di mana dia bilang jumlah fake account yang ada di Twitter itu atau spam accountnya jauh lebih banyak daripada data yang disajikan oleh Twitter. Dari sini aja bisa dibilang udah lumayan alot ya proses negosiasinya. Dan bisa dibilang ada masa kalemnya itu sekitar bulan akhir Mei sampai awal Juli, dan muncullah keputusan di mana Elon Musk tidak jadi membeli Twitter. Menurut gua ya, keputusan Elon Musk itu membeli Twitter di awal itu merupakan keputusan yang cukup mengejutkan banyak pihak. Terlebih Elon Musk saat ini kan lagi fokus bekerja di perusahaan Tesla dan juga SpaceX-nya. Tapi di sisi lain ya, keputusan Elon Musk ini membeli Twitter bisa dibilang adalah keputusan yang cukup positif, karena seperti yang kita tahu bahwa sosial media itu merupakan salah satu media dan juga platform dan juga sebuah tempat yang powerful di era sekarang ini. Seperti yang kita tahu kan, Elon Musk aja itu pas main Twitter, dia nge-tweet sesuatu bisa punya impact yang besar ya. Salah satunya yang cukup signifikan di tahun 2021, dia nge-tweet tentang kripto, harga kripto bisa naik sampai ke langit. Apalagi kalau dia udah ngebeli Twitter nih, platformnya. Bisa dibilang dia punya kuasa yang jauh lebih besar. Tapi tentunya ya dalam proses pembelian Twitter ini diperlukan langkah-langkah yang sangat teliti. Karena yang dia dapatkan di sini bukanlah platformnya doang, tapi dia juga membutuhkan datanya. Karena kan yang penting dari perusahaan teknologi itu adalah datanya kan. Kalau teknologinya mah bisa ditiru oleh pihak mana aja. Makanya jangan heran kenapa Elon Musk itu memberikan syarat kepada Twitter itu jumlah akun palsu atau akun bot. Karena dia pengen ekosistem dari Twitter itu menjadi jauh lebih bersih. Karena ya kita tahulah Twitter itu lumayan mengganggu kalau kalian itu udah diganggu oleh spam botnya. Tapi ya langkah-langkah Elon Musk di awal saat membeli Twitter itu bisa dibilang lumayan merugikan Twitter juga. Karena ketika dia mau beli 9% itu dan pengen masuk ke dalam salah satu komisarisnya, di situ kan terjadi gejolak saham Twitter yang naik turun kan. Dan itu ya tentunya merugikan Twitter juga. Ditambah dengan keputusan Elon Musk itu yang membatalkan pembelian Twitter sehingga membuat saham dari Twitter ini jatuh. Tapi ya berdasarkan beberapa artikel yang udah gue baca di sini, ternyata dalam perjanjian pembelian ini dari Twitter dengan Elon Musk itu ada klausa perjanjian yang membuat Twitter bisa menuntut Musk untuk melanjutkan perjanjiannya. Kalau enggak, nanti Elon Musk ini bakal dituntut oleh Twitter, karena bisa dibilang nominal pembelian yang dijanjikan oleh Elon Musk ini juga bukan main-main kan. Oke, jadi itulah rangkuman perjalanan Elon Musk dalam membeli Twitter. Sebenarnya prosesnya ini lumayan seru ya kalau diikutin ya. Cuma emang agak males karena banyak titik tenangnya di mana nggak ada suara dari Twitternya, nggak ada suara dari Elon Musk-nya, sehingga kita kayak dipaksa untuk menunggu proses selanjutnya gitu. Meskipun banyak drama di dalam proses pembelian ini, tapi bisa dibilang waktu yang dibutuhkan nggak begitu lama ya dari keputusan untuk membeli sampai batalnya, sehingga kita nggak perlu menunggu lama untuk melihat perjalanan proses pembelian ini. Karena kan kalau pembelian perusahaan bahkan ada yang bisa memakan waktu sampai 1-2 tahun juga, dan ini tergolong cepat sih. Well, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya.